Suatu ketika seorang laki-laki disebutkan namanya di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'athnau alaihi, maka para sahabat radhiyallahu anhum mereka memuji-muji habis-habisan kepada orang tersebut. Ya Rasulullah, dia orang baik. Ya Rasulullah, dia orang hebat. Ya Rasulullah, dia ahli berjuang. Ya Rasulullah, dia ahli sholat, dia ahli puasa, dia ahli kurban. Semuanya disebutkan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bertanya dengan pertanyaan yang tidak terduga. Beliau bertanya dengan pertanyaan yang enggak dikira-kira. Nabi tidak tanya sholatnya, Nabi tidak tanya puasanya, Nabi tidak tanya dakwahnya. Dia kartun lama apa kartun baru, Nabi tidak tanya. Dia kartun 4 bulan apa tidak, Nabi tidak tanya. Dia ahli makomi apa tidak, dia ahli colah 2 apa tidak tanya. Tapi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bertanya, kaifa dzakara sahibukum al-maut atau kaifa dzikru sahibikum lil maut. Wahai sahabatku, orang yang kamu sebut begitu hebat, orang yang kamu sebut begitu mulia, begitu dekat dengan Allah, pernah cerita mengenai kematian apa tidak? Ma kunna nakadu nasma'u annahu dzakara al-maut. Ya Rasulullah, kami tidak pernah mendengar dia cerita dan mengingat kematian. Laisa sahibukum hunalik. Wahai sahabatku, ketahuilah, kehebatan yang kau ceritakan mengenai dia sebenarnya tidak seperti itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ditolong Allah untuk dakwah, satu kenikmatan yang besar. Kita ditolong Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di dalam majelis yang mulia ini adalah satu kenikmatan yang besar. Tetapi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kedekatan kita dengan Allah, kehebatan kita di sisi Allah, derajat kita di sisi Allah, itu tergantung sejauh mana kita menghadapkan hati kita kepada Allah, sejauh mana rindu kita kepada akhirat, sejauh mana kita memikirkan masa depan kita yang sebenarnya. Itulah ukuran kita, hadirin yang mulia. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
وصحبه أجمعين أما بعد قال تعالى في كتابه الكريم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Pertama-tama kita syukur kepada Allah. Kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah menggunakan kita. Allah Subhanahu wa taala telah menggerakkan kita, menggerakkan tangan kita, menggerakkan kaki kita, menggerakkan fikir kita untuk mewujudkan perjuangan agama ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan satu kenikmatan yang begitu besar. Biasanya manusia merasa mulia dengan hartanya. Manusia merasa mulia dengan uangnya, dengan pangkatnya, dengan kekuasaannya, dengan ketampanannya. Tetapi pada hari ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang mulia, menjadikan kita orang-orang yang hebat bukan karena harta tapi karena agama. Hadirin yang mulia, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sedikit-sedikit telah menyibukkan badan kita untuk agama. Sedikit-sedikit telah mencurahkan pikiran kita untuk agama, mengeluarkan harta-harta kita untuk agama. Hadirin yang mulia, dengan korban kita yang masih sedikit ini, banyak manusia-manusia yang memuji kita. Banyak manusia-manusia yang mengatakan, Masya Allah, ini orang ahli korban. Banyak manusia-manusia yang mengatakan kepada kita, Masya Allah, ini adalah da'i yang betul-betul tidak mengenal lelah. Ini adalah orang-orang yang betul-betul dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam majelis yang mulia ini, marilah kita merenung bersama. Marilah kita pandang diri kita. Apakah kehebatan kita itu memang seperti yang dikatakan manusia-manusia itu? Ataukah kita hanya sekedar sampah yang tidak ada harga? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam suatu hadis diceritakan suatu ketika dzukira 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulun. Suatu ketika seorang laki-laki disebutkan namanya di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'athnau alaihi, maka para sahabat radhiyallahu anhum mereka memuji-muji habis-habisan kepada orang tersebut. Ya Rasulullah, dia orang baik. Ya Rasulullah, dia orang hebat. Ya Rasulullah, dia ahli berjuang. Ya Rasulullah, dia ahli sholat, dia ahli puasa, dia ahli kurban. Semuanya disebutkan.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bertanya dengan pertanyaan yang tidak terduga. Beliau bertanya dengan pertanyaan yang enggak dikira-kira. Nabi tidak tanya sholatnya. Nabi tidak tanya puasanya. Nabi tidak tanya dakwahnya. Dia karkun lama apa karkun baru? Nabi tidak tanya. Dia karkun 4 bulan apa tidak? Nabi tidak tanya. Dia ahli makomi apa tidak? Dia ahli jaulah 2 apa tidak? Tidak tanya. Tapi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bertanya, kaifa dzakara sahibukum al-maut? Atau kaifa dzikru sahibikum lil maut? Wahai sahabatku, orang yang kamu sebut begitu hebat, orang yang kamu sebut begitu mulia, begitu dekat dengan Allah, pernah cerita mengenai kematian apa tidak? Ma kunna nakadu nasma'u annahu dzakara al-maut. Ya Rasulullah, kami tidak pernah mendengar dia cerita dan mengingat kematian. Laisa sahibukum hunalik. Wahai sahabatku, ketahuilah, kehebatan yang kau ceritakan mengenai dia sebenarnya tidak seperti itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ditolong Allah untuk dakwah, satu kenikmatan yang besar. Kita ditolong Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di dalam majelis yang mulia ini. Ini adalah satu kenikmatan yang besar. Tetapi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kedekatan kita dengan Allah, kehebatan kita di sisi Allah, derajat kita di sisi Allah, itu tergantung sejauh mana kita menghadapkan hati kita kepada Allah, sejauh mana rindu kita kepada akhirat, sejauh mana kita memikirkan masa depan kita yang sebenarnya. Itulah ukuran kita, hadirin yang mulia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang berbicara taskil sampai lupa naskil orang itu biar apa. Orang gerak ke sana, gerak ke sini sampai lupa tujuan inti dari apa yang kita buat itu apa, terkadang lupa. Padahal hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita buat, apa yang kita usahakan ini sebenarnya adalah untuk menyiapkan kehidupan kita setelah kematian kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dunia ini tidak lama, hadirin yang mulia. Dunia ini tidak lama. Sebentar lagi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan datang ke satu tempat yang betul-betul berbeda dengan tempat yang kita tempati hari ini. Di sini harta masih ada gunanya. Di sini pangkat masih ada gunanya. Di sini kerajaan, kekayaan, mobil mewah masih ada harganya. Sebentar lagi hadirin yang mulia, kita akan datang ke satu tempat yauma la yanfa'u malun wala banun. Harta di situ tidak ada harganya. Kekuasaan di situ tidak ada harganya. Kesombongan, kehebatan kita tidak ada harganya. Kita akan menuju ke akhirat, hadirin yang mulia. Kita nanti setelah kematian kita, hadirin yang mulia, kita akan dibangkitkan oleh Allah. Akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kubur masing-masing dalam keadaan telanjang, hadirin yang mulia. Dalam keadaan hufatan uratan ghurla. Kita akan dibangkitkan dalam keadaan enggak pakai sendal. Dalam keadaan tidak ada sehelai pakaian pun yang menempel dalam diri kita.
dalam keadaan ketakutan yang luar biasa, saking takutnya keadaan kita kembali seperti seorang yang belum disunat. Hadirin yang mulia, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita ingat akhirat ini adalah kejadian yang akan kita hadapi semuanya. Kalau kita mikir ini, hadirin yang mulia, ujian dunia tidak ada yang terasa berat. Cacian-cacian manusia tidak ada yang terasa berat. Kemiskinan, kehinaan di dunia tidak ada yang terasa berat kalau kita sudah memandang akhirat. Kengerian dunia tidak ada setetesnya dibandingkan kengerian di akhirat. Hadirin yang mulia. Fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Manusia akan dikirim ke mahsyar dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan telanjang, dalam keadaan nyeker, tidak pakai sendal. Hadirin yang mulia, maka Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulullah, ketika orang-orang telanjang, apakah mereka tidak melihat satu sama lain ya Rasulullah? Maka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda kurang lebihnya, hai Aisyah, ketakutan, kengerian hari itu menjadikan mereka tidak sempat memikirkan itu semuanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia akan dikirim ke mahsyar. Mereka berdiri di sana dalam waktu yang begitu lama sekali. Fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Satu hari di saat itu rasanya lamanya seperti 50.000 tahun. Hadirin yang mulia, kalau kita merasa 4 bulan itu sudah lama, 50.000 tahun jauh lebih lama. Hadirin yang mulia, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keadaan manusia, mereka kebingungan, mereka ketakutan, kecuali para kekasih Allah, kecuali orang-orang yang cinta kepada Allah, kecuali orang-orang yang selalu rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak ada ketakutannya sama sekali. Innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun. Orang-orang yang sudah dicatatkan surga untuknya oleh Allah, ulaika anha mub'adun, mereka Allah jauhkan dari neraka. La yahzunuhumul faza'ul akbar. Kegentingan pada hari kiamat, kegentingan pada hari hisab sama sekali tidak mereka rasakan. Semoga termasuk kita semua. Mereka sama sekali tidak merasakan lamanya 50.000 tahun itu, sedikit pun mereka nggak merasakan. Sehingga dikatakan dalam satu hadis, 50.000 tahun yang dirasakan oleh orang iman hanya seperti waktu sholat zuhur saja. Hadirin yang mulia, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika manusia sedang telanjang, maka malaikat-malaikat memberikan pengumuman, hai orang-orang yang takwa, hai orang-orang yang hatinya selalu bergantung kepada masjid, berdirilah, ukhruju, keluarlah kamu dari rombongan manusia, kalian sudah ditempatkan yauma la dhilla illa dhilluh, akan mendapatkan naungan yang hanya milik Allah Subhanahu wa taala saja. Dipanggil lagi, hai manusia-manusia yang saling cinta, mencintai karena Allah, berjumpa karena cinta, berpisah karena cinta, dalam keadaan cinta, keluar, masuklah di dalam naungan Allah. Para pemuda-pemuda yang mulai kecil sampai tua, syabun nasya'a fi ibadatillah, para pemuda yang sejak kecilnya sudah mengamalkan agama, gak kenal HP, gak kenal grup WhatsApp, gak kenal game online, masuk ke surga silahkan di bawah naungan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dipanggil lagi, hai manusia-manusia yang hatinya zikir kepada Allah, fafadat ainahu, saking rindunya, saking takutnya, saking berharapnya kepada Allah, bercucuran air matanya. Silahkan Anda di tempat naungan yang telah Allah siapkan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipanggil lagi seorang laki-laki, Hei fulan, kamu dulu di dunia pernah diajak maksiat oleh seorang wanita yang begitu cantik jelita. Wah, ini nyetrumnya besar nih kayaknya. Seorang wanita yang cantik jelita, seorang wanita yang mempunyai kedudukan, yang mana andai kata kau bermaksiat dengannya, tidak ada seorang pun yang tahu dan tidak ada seorang pun yang akan mengganggu. Tiba-tiba saat itu kau mengatakan, inni akhafullah. Tidak bu, aku takut kepada Allah. Silahkan datang menuju naungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga termasuk kita semua. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di satu sisi ada orang-orang yang begitu dienakkan oleh Allah, di satu sisi ada manusia-manusia yang mereka tenggelam dengan keringatnya. Ada manusia-manusia yang mereka dibelenggu dengan harta bendanya. Dulu di dunia dia simpan hartanya, dia sayang hartanya, dia tumpuk hartanya. Ternyata tumpuan itu nanti akan dikalungkan kepada dia di akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah keadaan akhirat. Keadaan yang akan dihadapi oleh setiap manusia. Keadaan yang tidak ada seorang manusia pun yang lolos darinya. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah yaumul hisab, setelah hari penghisaban, manusia-manusia akan digiring ke salah satu dari dua tempat. Fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Sebagian Allah kirim ke surga, sebagian Allah kirim ke neraka. Hadirin yang muliakan Allah SWT, hari ini kita berani senyum, hari ini kita berani bercanda, hari ini kita berani sibuk dengan dunia. Apakah kita yakin sudah mendapatkan tempat di surga? Kita kok bisa santai, ditaskil gak mau berangkat, musyawarah udah keburu-buru pulang, emang sudah dapat kaplingan di surga? Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala bercerita ada seorang wanita yang beliau sholat sampai lumpuh kakinya. Beliau menangis sampai kering air matanya. Maka dinasihati oleh orang, wahai Tuhan, kau tidak usah mencapek-capekkan dirimu seperti itu. Allah itu Maha Pengampun. Allah itu surganya luas. Dosamu dibandingkan dengan ampunan Allah tidak ada bandingannya. Maka orang tadi hanya mengatakan, Tuhan, andai kata ampunan Allah sudah pasti untuk saya, andai kata surga sudah disiapkan untuk saya dan saya sudah tahu, dan bidadari-bidadari sudah dijajarkan oleh Allah untuk saya, mungkin saya bisa santai. Ini masalahnya saya belum mendapatkan jaminan dari Allah. Ini masalahnya saya belum tahu tempat saya di mana. Bagaimana mungkin aku bisa tidur dengan nyenyak? Bagaimana mungkin aku bisa menikmati kenikmatan yang tersedia di hadapan saya? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bagaimana kita duduk bersama-sama di sini, kita fikir akhirat kita. Insyaallah hadirin yang mulia, kita tidak akan bisa sampai ke surga. Kita tidak akan mendapatkan ridha Allah. Kita tidak akan mendapatkan cintanya Allah. Kita tidak akan mendapatkan ampunannya Allah
kalau kita tidak mengikuti langkah-langkahnya manusia-manusia yang Allah betul-betul jelas ridha kepada mereka. Maka hadirin yang mulia, di dalam hidup ini kita renungi, saya itu hidup itu ikut siapa? Saya itu hidup ikut siapa? Saya mau ke akhirat ini mau pakai dalil apa mau pede dengan diri sendiri cari jalan sendiri? Silahkan Pak, kalau cari jalan sendiri an-naru aula bi, neraka lebih pantas untuk dia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an ada manusia-manusia yang Allah sudah pastikan mereka bertempat di surga. Siapakah mereka hadirin yang mulia? Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Hadirin yang mulia, di antara manusia-manusia yang latar belakangnya mirip-mirip dengan kita, tetapi Allah meridhai mereka. Allah mencintai mereka. Allah ridho betul-betul dengan mereka dan mereka ridho dengan Allah. Siapakah mereka? Mereka adalah ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia-manusia yang Allah izinkan untuk hidup bersama dan berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hidup yang sekali ini bagaimana kita jadikan sahabat radhiyallahu anhum sebagai tolok ukur kehidupan kita. Insyaallah bagaimanakah kehidupan mereka sehingga kita bisa ngukur kita ini sedang di rel mereka apa tidak? Bagaimana kehidupan mereka? Allah telah bercerita dalam Al-Qur'an mengenai ciri-ciri kehidupan mereka. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Hadirin yang mulia, kehebatan para sahabat yang Allah ceritakan dalam Al-Qur'an, yang pertama kali Allah ceritakan bukan sholat mereka. Yang pertama kali Allah ceritakan bukan puasa mereka. Yang pertama kali Allah ceritakan bukan dakwah mereka. Apa? Ruhama'u bainahum, kasih sayang sahabat antar mereka. Inilah pertama yang Allah ceritakan kepada kita. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ini pengen tahu rel kita ini mau menuju surga apa tidak, gampang aja. Kita ini mandang orang Islam itu dengan cinta apa tidak? Kita ini memandang orang Islam dengan kasih sayang apa tidak? Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita memandang kasih sayang dengan kasih sayang, ingin kebaikan untuk dia, siapapun dia, sejelek apapun dia, kok kita ingin kebaikan, ini indikasi kita insya Allah jalannya menuju ke surga. Tapi hadirin yang mulia, kalau kita lihat saudara muslim kita beda dikit dengan kita, sesat Anda, tidak taat Anda. Kalau kita orang yang tidak satu selera, kita memandang dengan pandangan rendah, kita memandang dengan pandangan remeh, kita menganggap dia tidak akan masuk dalam surga, berarti kita sudah keluar dari relnya para sahabat tadi. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dalam hidup kita ini harus menjadi manusia-manusia yang penuh kasih sayang dengan saudara muslimnya. Insyaallah. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, selera boleh beda. Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar kadang-kadang berbeda di dalam beberapa hal. Tetapi perbedaan selera tidak menjadikan mereka menjadi saling membenci. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini penting, kasih sayang ini penting. Nanti di akhirat, ketika orang-orang beriman sedang kumpul,
Maka orang-orang bertolak-tolak, siapa malaikat, siapa dia? Al-afuna 'anil nas. Orang-orang yang pahalanya ada derajat khusus, ada pahala khusus dari Allah. Ini adalah orang-orang yang dulunya sering memaafkan manusia. Hadirin yang mulia, dalam hidup ini kita ini jangan punya pikiran pengen ketemu dengan manusia yang cinta saja, pengen ketemu dengan manusia yang hanya memuji-muji kita, hanya cocok dengan kita. Nggak bisa, Pak. Selagi Anda masih di dunia, Anda bernyawa, tentu Anda akan selalu bertemu dengan yang memuji dan bertemu dengan yang menghina, bertemu dengan yang cocok dan bertemu dengan yang tidak cocok, bertemu dengan yang memuliakan dan bertemu dengan yang menghinakan, bertemu dengan orang yang nyemangati dan bertemu dengan orang yang gembosi. Itu adalah perkara yang gak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Kalau ada orang mencaci, bersyukurlah, berarti Anda sebetulnya masih di dunia. Karena orang itu kalau sudah dikubur pilihannya dua, kalau gak enak betul, ya gak enak betul. Kok masih ada enaknya, masih gak ada, alhamdulillah, berarti saya masih bernyawa. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagian manusia mereka berpikiran, saya akan berbuat baik kepada orang-orang yang berbuat baik sama saya. Saya akan keluarkan semua harta saya kepada orang-orang yang juga mengeluarkan harta untuk saya. Kalau orang jahat kepada saya, kalau orang menyakiti saya, sudahlah, saya malas dengan dia. Maka Nabi mengingatkan mereka, laisal wasilu bil mukafi. Orang yang menyambung itu bukan orang yang balas budi. Dikasih ganti ngasih, dikunjungi ganti mengunjungi. Itu nggak usah orang Islam, orang kafir pun bisa. Innamal wasil alladzi idza quti'at rahimuhu wasalah. Orang yang menyambung itu orang yang ketika diputuskan justru malah datang menyambungnya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini jangan hanya sekedar 4 bulan hidupkan makomi, hidupkan intikoli saja. Bagaimana kita hidupkan kerja dakwah dipenuhi dengan rasa cinta, rasa sayang kepada orang-orang beriman. Insyaallah dimulai. Apa hasilnya sayang itu apa? Hasilnya sayang ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Irhamu yarhamkum man fis sama. Masya Allah. Orang itu kalau sayang kepada orang Islam, kalau sayang kepada umat Islam, suka memaafkan, suka mentoleransi keburukan-keburukan yang mereka lakukan kepada kita, yang sayang kepada kita langsung Allah. Hadirin, yang sayang kepada mereka langsung, yang sayang kepada kita langsung Allah. Hadirin yang mulia, siapa kita? Apakah kita tidak perlu dengan kasih sayang Allah? Apakah kita tidak mengharapkan kasih sayang Allah, hadirin yang mulia, sehingga kita tidak mau menyayangi umat Islam? Di akhirat saja, hadirin yang mulia, di akhirat saja. Dalam satu hadis oleh Rasulullah SAW disampaikan, di akhirat saja Rasulullah SAW bercerita, ada 2 orang dihadapkan kepada Allah. Ya Rabb, khudli madlamati min akhi. Ya Allah, ini saudara saya ini, ya Allah, dulu menyakiti saya terus di dunia. Ya Allah, ambilkan untuk saya dari dia, pahalanya lah apa semua, pokoknya ambilkan untuk saya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai fulan, ini dia sudah gak punya kebaikan, sudah diambil semua oleh teman-temannya, tinggal kamu datang belakangan gak dapat bagian kamu. La yabqa min hasanatihi min syai'. Sudah gak tersisa lagi kebaikannya. Dakwahnya udah habis, puasanya udah habis, iktikafnya udah habis, korbannya udah habis, ngaji terus soalnya dia. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka orang tadi masih marah, dia mengatakan, ya Allah, kalau gitu suruh dia membawa dosaku. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang yang marah-marah tadi, hai fulan, kau lihat apa yang ada di atasmu. Allah Subhanahu wa taala menyuruh dia melihat ke atas, ternyata di atasnya ada surga yang begitu indah. Maka dia tercengang melihatnya. Ya Allah, hal hadza lil anbiya
Allah mengatakan, itu untuk kamu. Kalau kamu mau membayar harganya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dia bertanya, "Ya Allah, apa harganya ya Allah? Kalau kamu mau memaafkan saudaramu, surga itu kuberikan kepadamu." Ya Allah, aku maafkan ya Allah. Maka Allah mengatakan kepada dia, "Khudh biyadi akhi," ambil tangan saudaramu dan masuklah kamu berdua ke dalam surga. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ittaqullaha wa aslihu dzata bainikum." Hai orang beriman, takwalah kamu kepada Allah dan perbaikilah hubungan antar kalian. Fa innallaha yuslihu bainal mu'minina fil yaumil qiyamah. Allah saja itu menggandengkan orang Islam di akhirat. Masa kita hambanya enggak mau menggandengkan dengan saudara muslimnya yang marah-marah dengan kita? Maka hadirin yang mulia, mari kita kembalikan asas perjuangan kita lagi dengan asas kasih sayang. Insyaallah dia mulia. Kita datangi orang dengan penuh kasih sayang. Kita datangi orang dengan membawa hadiah. Yang marah-marah malah kita bawakan hadiah. Begitu, jangan yang kurang ajar. Ya Allah, ahlikhum kama ahlakta 'ad wa thamud. Ya Allah, hancurkan seperti engkau menghancurkan Ad dan Thamud. Ini orang iman, Pak. Ini bukan Fir'aun, Pak. Ini orang iman, dia masih sholat, dia masih syahadat. Kenapa kita doakan buruk untuk dia? Seorang ulama, kalau tidak salah Syekh Abdullah Asy-Sya'rani rahimahullahu ta'ala, beliau suatu ketika datang ke rumahnya mengambil makanan, dikasih ke kresek begitu. Ditanya sama istrinya, "Wahai Pak Yai, mau kemana? Kok bawa makanan begitu banyak?" Mau datang ke tempat saudara saya, Fulan. Loh, itu kan orang yang selalu mencaci engkau, orang selalu menggejek engkau. Betul, makanya masih bawakan makanan. Kenapa? Dia itu nanti di akhirat sudah capek membawa dosa saya, masa saya nggak mau kasih upah sama dia? Coba Pak, kalau kita kira-kira pikirannya seperti itu, apa ada orang panas dengan kita? Ini ada orang nyaci, saya harus klarifikasi Pak. Ini buktinya, ini dalilnya, gak ada gunanya Pak. Itu bukan akhlaknya orang Islam. Akhlaknya orang Islam, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba Allah itu seperti apa toh? Kalau jalan tenang, bukan ngangkat-ngangkat kepala, tengok sana, tengok sini, pelotot sana, pelotot sini, enggak. Tenang, anteng, tawadhu. Ketika ketemu dengan orang yang ngajak tengkar, assalamualaikum, maaf Pak, kerjaan saya masih banyak, nggak sempat kalau melayani Anda. Coba daripada Anda melayani orang-orang ngamuk di grup dan status, itu untuk zikir sudah dapat berapa juta Pak? Ini tangan-tangan daripada ngetik yang mana hisabnya nanti akan banyak, hadirin yang mulia. Jari-jari kita akan laporan kepada Allah, ya Allah, ini jari ini saya ini dulu digunakan untuk ngetik HP terus tengkar ya Allah. Bagaimana? Apa enggak malu di hadapan Allah kalau jari kita laporan kepada Allah? Ya Allah, ini mata laporan, ya Allah, tiap hari ya Allah saya digunakan untuk melihat status teman-teman yang berbeda dengan saya ya Allah. Hati juga laporan, ya Allah saya digunakan untuk jengkel dan benci dengan saudara Islamnya. Apa enggak rugi? Kita ini harus pintar Pak. Kita ini harus pintar. Kita ini harus mencari perkara yang paling cepat membangun akhirat kita. Orang itu semakin didolimi, semakin dicaci, semakin direndahkan, semakin diam, Allah yang nolong. Kenapa kita ini capek-capek klarifikasi, adu argumentasi, kirim rekaman sana, kirim rekaman sini? Apa manfaatnya? Apa ada sabdanya Nabi, barang siapa yang kirim rekaman masuk surga? Ada? Apakah ada dari sabda baginda Nabi, barang siapa yang klarifikasi maka dia mendapatkan pahala sekian? Ada? Yang ada itu siapa yang berdakwah dapat pahala. Nadzarallahu imra'an sami'a minna syai'an faballaghu kama sami'a. Nabi mengatakan semoga Allah mencerahkan wajahnya orang-orang yang mendengar dari aku dan disampaikan seperti apa yang dia dengar. Itu yang ada pahalanya. Rahimallahu khulafai. Nabi
yuballighuna anni, mereka yang menyampaikan agama dari aku. Jadi kita ini jangan mencapaikan diri untuk perkara yang gak berpahala, akhirnya kita mati duluan sebelum mengumpulkan pahala. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita tata akhlak kita sibukkan diri kita dalam ibadah, sibukkan diri kita dalam zikir, sibukkan diri kita dalam taklim, sibukkan diri kita dalam dakwah dengan penuh kasih sayang. Insyaallah hadirin mulia, semoga kita semua dengan seperti ini dihitung sebagai manusia-manusia yang berjalan di relnya para sahabat. Akhirnya walaupun datangnya belakangan, jalannya lambat-lambat campur macet-macet, karena sering nggak nisab kan macet-macet Pak berarti jalannya. Tapi karena relnya sama, insya Allah sampai di tujuan yang sama. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita tutup, mari kita ingat sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Satakunu ba'di atharah." Nanti setelahku akan terjadi pilih kasih, yang berjuang malah enggak dapat tempat, yang orang baru malah dimuliakan. Maka Nabi berpesan, "Isbiru hatta talqauni 'alal haud." Hai para sahabatku, tugasmu cuma satu, sabar saja, aku sudah menunggumu di telaga Kautsar. Setiap kita disakiti, setiap kita dihinakan, setiap kita diremehkan, gak masalah. Lebih penting berjumpa dengan baginda Nabi daripada melayani manusia-manusia yang tak tahu diri. Insyaallah hadirin yang muliakan. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini saja yang bisa saya sampaikan. Ada kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.